So, buat kamu yang usia remaja, hal ini sangat penting. Atau buat kamu yang ibu-ibu muda, mungkin hal ini penting kamu simak supaya kelak anak kamu bisa tumbuh tinggi maksimal. Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Dr. Grace. Kali ini kita mau bahas bagaimana sebenarnya memaksimalkan potensi tinggi yang kita bawa secara genetik dari orang tua kita. Buat kamu yang baru pertama sekali bergabung di channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info kalau saya update video terbaru. Oke, langsung saja kita bahas. Ada banyak faktor yang mempengaruhi tinggi badan seseorang. 80% biasanya itu dipengaruhi oleh faktor genetik yang dibawa dari orang tua. Nah, sisanya itu tergantung dari asupan makan, dari lingkungan, dari aktivitas, dan yang lain-lain. Antara umur 1 tahun hingga pada masa pubertas, biasanya orang itu bertambah tinggi 2 inci setiap tahunnya. Nah, ketika ada masa percepatan pertumbuhan namanya, yaitu di masa pubertas, orang itu dapat bertambah 4 inci setiap tahunnya. 1 inci itu 2, cm kan. Nah, biasanya untuk anak perempuan ini biasanya dimulai percepatan pertumbuhan ini ketika mulai masuk ke masa pubertas ya, biasanya ditandai dengan adanya haid. Biasanya pada anak laki-laki terjadinya agak belakangan, biasanya dimulai dari middle atau pertengahan masa pubertas hingga akhir dari masa remaja. Namun ternyata ada beberapa faktor yang ternyata kalau diperhatikan dan dimaksimalkan dapat memaksimalkan tinggi potensi genetik kamu. Nah, untuk tinggi potensi genetik nanti di deskripsi saya akan sertakan link bagaimana cara menghitungnya dengan menggunakan kalkulator. Nah, faktor yang pertama yang paling penting itu adalah dari segi makanan. Makanan ini sebenarnya harus gizi seimbang. Namun, ada beberapa faktor atau jenis makanan yang jika kamu makan dalam jumlah yang cukup atau dalam jumlah yang maksimal, kamu itu bisa memaksimalkan tinggi badan kamu. Nah, yang pertama adalah buah dan sayuran yang segar. Selanjutnya adalah biji-bijian seperti misalnya kacang hijau, kacang merah. Protein ini ada banyak, ada nabati, ada hewani ya. Dan yang terakhir adalah dairy product atau produk olahan susu seperti susu, keju, dan lain-lain. Nah, selain itu ada juga beberapa jenis makanan yang harus dihindari untuk memaksimalkan tinggi badan kamu, yaitu seperti produk-produk yang tinggi sekali kadar gulanya, lemak trans, dan juga lemak jenuh. Itu sebenarnya tidak memaksimalkan tinggi potensi genetik kamu. Sorry, ada suara anak-anak nangis ya. Nah, ada juga ini kalau misalnya produk-produk tadi kurang dikonsumsi, biasanya nanti densitas tulangnya itu tidak maksimal sehingga mudah terjadi osteoporosis, apalagi buat perempuan-perempuan yang sudah memasuki menopause, yaitu mati haid. Untuk itu disinilah perlu peranan dari kalsium ya, memaksimalkan asupan kalsium. Selain dari makanan, mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa makan makanan yang tinggi kalsium seperti ikan tuna, susu yang sudah difortifikasi ditambahkan vitamin D, dan juga kuning telur ya. Jika memang ada gangguan penyerapan atau masalah-masalah lain, biasanya konsultasi ke dokter juga, dokter gizi kamu. Kamu boleh pakai suplemental ya, 1200 mg kalsium per hari itu kebutuhannya. Selain itu yang mendukung lagi kesehatan tulang, tentunya kan tinggi badan itu juga dipengaruhi oleh kesehatan tulangnya, yaitu vitamin D. Memang vitamin D ini bisa dapat diperoleh dengan bantuan sinar matahari karena di kulit kita itu adanya provitamin D. Provitamin D itu sebagai prekursor itu dapat diubah menjadi vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Namun ada caranya berjemur ya. Berjemur itu juga jangan sampai membuat luka bakar di permukaan kulit. Kamu bisa simak video-video saya sebelumnya tentang sinar matahari. Nah, kalau misalnya memang juga ada keterbatasan, misalnya tidak boleh terpapar matahari langsung, misalnya dia ada penyakit yang lain autoimun misalnya lupus, atau dia itu tidak dapat memenuhi asupan kalsium dan vitamin D dari makanannya, misalnya orangnya sibuk banget atau tidak punya jadwal makan yang teratur, sebenarnya ini harus dihindari. Kamu bisa ngomong ke dokter kamu untuk mendapatkan suplemental vitamin D juga. Nah, yang kedua adalah menggunakan suplementasi itu dengan hati-hati, karena masalah yang terkait dengan hormon ini juga ada yang diberikan
faktor-faktor pertumbuhan itu biasanya sudah ranah medis ya. Dokter yang menanganin itu biasanya seperti dokter anak, dokter ortopedi, dokter gizi. Kalau orang-orang dewasa itu mengkonsumsi kalsium dan vitamin D sebenarnya untuk mengurangi risiko osteoporosis, karena untuk menambah tinggi badan sudah tidak mungkin lagi ya kalau sudah di masa dewasa. Kamu itu jangan mudah terpengaruh dengan vitamin-vitamin yang menjanjikan dapat menambah tinggi badan, padahal kamu itu sudah lewat masa pubertas. Logikanya itu nggak mungkin, karena pada dasarnya tulang kita itu punya bagian yang namanya cakra epifise. Cakra epifise itu selama dia membuka masih mungkin tambah tinggi. Namun jika sudah menutup lewat masa pubertas, hal itu tidak memungkinkan lagi, karena memang di bagian itu yang bisa bertambah panjang. Karena jika dia sudah menutup artinya sudah terjadi fusi atau penyatuan. Jadi itu mustahil ya bisa hanya dengan obat-obatan. Kalau memang bisa hanya dengan obat-obatan ya tentu dokter sudah meresepkan itu dari dulu-dulu. Nah, yang ketiga faktor yang juga mempengaruhi selain dari menggunakan suplementasi dengan hati-hati ya, sebaiknya menggunakan suplementasi itu di masa pubertas, yaitu yang tak kalah pentingnya adalah cukup tidur. Nampaknya sepele ya, namun pada anak-anak pada saat dia tidur itu growth hormone atau hormon pertumbuhannya itu bekerja secara maksimal. Makanya beberapa produk susu itu diminum sebelum tidur, dan anak-anak itu sebenarnya memang harus punya jadwal tidur yang teratur dan jumlah waktu tidur yang cukup. Saya akan coba bacakan. Pada newborn sampai usia 3 bulan itu harus punya waktu tidur 14 hingga 17 jam per harinya. Nah, pada yang infants atau bayi usia 3 hingga 11 bulan itu 12 hingga 17 jam. Toddlers, pada anak usia 1 hingga 2 tahun itu harus punya waktu tidur 11 hingga 14 jam. Anak berusia 3 hingga 5 tahun harus punya waktu tidur 10 hingga 13 jam. Anak-anak children itu usia 6 hingga 13 itu harus punya waktu tidur 9 hingga 11 jam. Remaja usia 14 hingga 17 harus punya waktu tidur 8 hingga 10 jam. Orang dewasa usia 18 hingga 64 tahun biasanya punya waktu tidur yang cukup itu 7 hingga 9 jam. Dan orang dewasa di atas 65 tahun dan lebih tua, lebih dari 65, itu biasanya punya waktu tidur 7 hingga 8 jam ya. Punya waktu tidur ekstra itu dapat meningkatkan kerja growth hormone itu tentu saja. Misalnya anak-anak itu boleh dibantu dengan tidur siang. Namun memang maksimalnya growth hormone itu bekerja pada saat malam, yaitu tidurnya itu sebaiknya tidur yang tidak putus ya, jangan dipisah-pisah. Misalnya kayak orang dewasa tadi ada yang butuh waktu tidur 7 jam, dia mungkin bagi 4 jam atau 5 jam malam lalu sisanya siang, itu sebenarnya kurang efektif. Nah, yang keempat yang tak kalah pentingnya adalah stay active atau ya tetap bergerak, move your body. Memang latihan-latihan yang reguler atau teratur itu memang bermanfaat, dapat memperkuat otot kamu, tulang kamu. Selain itu dapat mempertahankan berat badan ideal. Ketika seseorang punya berat badan ideal, tulang-tulangnya itu akan lebih mampu kan menahan berat badannya ketimbang orang-orang yang obesitas. Biasanya yang paling terasa itu nyeri itu di lutut. Anak-anak itu disarankan punya waktu, ya saya katakanlah latihan, bermain atau exercise minimal 1 jam lah satu hari. Kita nggak boleh batasin anak terlalu ini juga ya, terlalu strict, karena anak-anak itu emang harus lari ke sana lari ke sini, emang harus punya waktu khusus untuk bermain yang aktif. Namun sebenarnya exercise yang baik itu ada beberapa fokusnya, misalnya seperti sit up, push up, flexible exercise seperti yoga, gerakan kardio misalnya berenang atau menggunakan sepeda, lompat tali, berlari. Itu sebenarnya kombinasi-kombinasi yang sangat baik dilakukan anak minimal dalam 1 jam satu hari untuk memaksimalkan tinggi tubuh. Sebenarnya pada orang dewasa hal ini memang juga bermanfaat untuk memperkuat otot misalnya dan mengurangi risiko osteoporosis. Namun memang pada dasarnya jika memang orang itu dari sononya udah bakat gitu osteoporosis, misalnya intake kalsium dan vitamin D-nya yang kurang, dan juga dia memang orangnya sedentary life, sukanya baring-baring aja, tidak aktif, memang sangat berisiko osteoporosis. Nah,
apalagi dia juga obesitas, memang yang penting adalah mengurangi berat badannya dulu sampai ke range yang ideal, baru memungkinkan untuk melakukan exercise. Ada beberapa gerakan yang boleh dilakukan untuk orang yang memang berat badannya berlebih. Jadi jangan dulu langsung exercise push up atau latihan perut misalnya. Mungkin bisa dilakukan dengan jalan cepat dulu, atau bermain tenis, atau bermain bulu tangkis, atau aktivitas seperti yoga. Nah, yang kelima yang mungkin orang juga tidak sadari adalah memperbaiki postur tubuh ya, baik posisi duduk maupun posisi berdiri. Hal ini sebenarnya tidak jarang dilakukan orang itu salah ya. Karena ketika posturnya salah, maka orang tersebut akan terlihat lebih pendek. Memang mungkin seperti ilusi, atau memang bisa jadi menekan bantalan-bantalan yang ada di antara tulang belakang. Makanya ada juga posisi ergonomis. Misalnya kalau saya main piano juga saya harus duduk tegak, atau bermain laptop juga harus duduknya tegak. Posisi ergonomis. Nah, yang keenam, yoga. Yoga mungkin orang anggap sepele ya. Kok bisa sih yoga itu menambah tinggi badan? Kok bisa? Nah, kalau misalnya exercise sudah dilakukan, tapi ini anak kok susah banget tingginya, mungkin ikut kelas yoga dapat membantu. Karena selain memperkuat otot, juga dia akan melatih seseorang tersebut memaksimalkan tingginya. Jadi kayak bantalan-bantalan di antara tulang belakangnya itu kayak di stretch atau ditarik gitu. Nah, ada beberapa pose dalam yoga yang mungkin dapat dilakukan seperti mountain pose, cobra pose, child's pose, warrior two pose. Mungkin akan lebih baik kamu konsultasi langsung ke praktisi yoga yang sudah kompeten tentunya. Ya, itu dia tadi cara-cara yang dapat membantu memaksimalkan tinggi tubuh. Untuk itu, jika kamu punya saudara atau teman-teman, apalagi yang masih dalam fase pubertas, tolong dibagikan video ini. Dan jika orang dewasa, ada teman kamu yang mungkin beli pil-pil yang dapat menambah tinggi badan, tolong tunjukkan dia video ini. Jika kamu ada pertanyaan atau saran video apa, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya sangat senang membalasnya. Thank you for watching. See you on the next videos. Bye-bye.